Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 16 Medan. Siswa berkarakter. Jadi kami ingin menunjukkan hasil penelitian kami tentang persepsi siswa-siswi SMA Negeri 16 Medan terhadap persiapan dalam menghadapi bonus demografi. Abstrak penelitian. Bonus demografi merupakan peluang emas bagi Indonesia jika mampu dimanfaatkan dengan baik dan tepat. Namun juga akan bencana jika tidak mampu dimanfaatkan dengan baik. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 16 Medan dengan jumlah populasi 1020 siswa. Sampel penelitian ini adalah 100 siswa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara dan mengambil 10% siswa masing-masing dari kelas 10 hingga kelas 12. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Beberapa permasalahan yang dapat timbul dari bencana demografi ini adalah pengangguran, kriminalitas, pendapatan per kapita penduduk yang rendah, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat. Latar belakang penelitian. Bonus demografi akan menjadi bencana demografi jika tidak dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat. Permasalahan yang dapat timbul dari bencana demografi ini adalah angkatan kerja yang tidak disertai lapangan kerja, lambatnya pertumbuhan ekonomi, serta meningkatnya angka kemiskinan. Perumusan masalah, apakah siswa-siswi SMA Negeri 16 Medan menguasai bonus demografi? Bagaimana persepsi siswa-siswi jurusan pendidikan geografi kelas 10 hingga 12 terhadap persiapan dalam menghadapi bonus demografi? Selanjutnya, bagaimana minat siswa-siswi kelas 10 hingga 12 dalam mempelajari keterampilan soft skill dan hard skill? Studi pustaka, bonus demografi, definisi. Bon menyebutkan bonus demografi adalah suatu keuntungan ekonomis bagi setiap negara yang disebabkan rendahnya angka beban karena adanya penurunan kelahiran dalam jangka waktu yang panjang. Mason dan Rose menegaskan bahwa bonus demografi terjadi ketika angka kelahiran dalam suatu negara mengalami penurunan dalam waktu yang panjang. B. Peluang atau ancaman. Bonus demografi dapat menjadi ancaman bila pemerintah tidak dapat memahami kondisi yang terjadi serta tidak dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menyambut fenomena bonus demografi. 2. Siswa. Siswa adalah orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Siswa memiliki peran penting siswa yang pertama peran intelektual, peran moral, dan peran sosial. Peran intelektual yaitu siswa harus jeli dalam mengatur dan menempatkan hidup secara proporsional sebagai seorang anak. 2. Peran moral, kebebasan berekspresi, berdiskusi, dan berorasi. 3. Peran sosial, siswa memiliki tindakan yang kompleks sebagai hasil dari berpikir kritis. Persiapan, menurut Daliono, persiapan adalah kemampuan yang mumpuni baik keterampilan hard skill maupun keterampilan mental atau soft skill. Menurut Islam itu kesiapan keadaan seseorang yang selalu memberi respon dan tindakan terhadap segala situasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rati. Terima kasih Saudara Atija. Di sini saya akan membahas tentang soft skill yang sebelumnya dijelaskan. Jadi menurut Hilman dan kawan-kawan, soft skill yang harus dimiliki angkatan kerja yaitu ada komunikasi, menyelesaikan masalah, kemampuan dalam tim, mengelola informasi, berwirausaha, beretika, mulai profesional, dan berkepemimpinan. Soft skill yang akan kami teliti yaitu berkomunikasi dengan baik, kemampuan kerjasama dalam tim, kemampuan berwirausaha, kemampuan kepemimpinan, dan kemampuan berbahasa asing. Nah, kemampuan hard skill yang harus diteliti atau yang akan kami teliti yaitu ada pengolahan coding, misalkan seperti membuat aplikasi atau semacamnya, dan ada editing atau produksi video digital, membuat video kreatif dan inovatif, literasi teknologi, dan desain. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian yang akan kami teliti yaitu metode deskriptif.
teknik analisis data yang akan kami gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Langkah-langkah pengumpulan data yang kami miliki yaitu persiapan penelitian, rapat penelitian tim, penetapan pertanyaan wawancara, pengumpulan sumber data. Pengumpulan sumber data ini dibagi menjadi dua, yaitu ada data primer dan data sekunder. Dan yang terakhir ada data penelitian. Yang kedua di sini ada variabel penelitian. Persepsi siswa SMA Negeri 16 Medan terhadap kesiapan dalam menghadapi bonus demografi. Yang ketiga ada teknik analisa data. Menurut Winata, teknik analisis data itu adalah suatu proses menganalisis, menggambarkan serta meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan melalui wawancara ataupun pengamatan mengenai aspek yang diteliti yang dapat terjadi di lapangan. Kategori penilaian yang kami teliti yaitu tentang persepsi keterampilan dan pengetahuan bonus demografi. Bisa kita lihat di sini bahwa soft skill dan hard skill dikategorikan menjadi seperti tabel ini. Bisa kita lihat bahwa skor 1 itu tidak mampu, skor 2 itu kurang mampu, dan skor 3 mampu, skor 4 mahir, sedangkan skor 5 itu sangat mahir. Selanjutnya di sini ada minat. Minat mempelajari keterampilan soft skill dan hard skill. Diteliti dikategorikan menjadi seperti tabel berikut ini. Saya kita lihat bahwa skor 1 ini keterangannya tidak ingin, skor 2 kurang ingin, skor 3 cukup ingin, skor 4 ingin, dan yang terakhir ada skor 5 sangat ingin. Hasil dari pembahasan kami yaitu ada 3 kategori. Yang pertama ada kelas 10 yang sangat kecil persenannya yaitu 21%, sedangkan kelas 11 sedang persenannya 36%, dan yang terakhir kelas 12 yang tingkatnya sangat tinggi yaitu 43%. Berdasarkan diagram yang kami buat, di sini dapat kita lihat bahwa bonus demografi pada kelas 10 hingga 12 adalah 43%, 36%, dan 21%. Siswa tersebut adalah siswa yang mengetahui atau mampu menjelaskan dengan tepat dan benar apa itu bonus demografi. Pengetahuan tersebut didapat melalui beragam sumber seperti media sosial dan lain sebagainya, melalui artikel maupun postingan di sosial media yang informal dengan pembaca. Sedangkan siswa yang tidak ingin mengetahui bonus demografi khusus kelas 10. Pengetahuan tersebut cenderung rendah karena beberapa faktor, yaitu beberapa siswa menyatakan tidak pernah mendengar istilah bonus demografi. Bisa kita lihat di sini bahwa ada tabel keterampilan hard skill yang dimiliki siswa kelas 10 dan kelas 12. Hard skill seperti coding kelas 10 hanya 7%, kelas 12 17%, dan kelas 12 7%. Hard skill produksi video digital di kelas 10 ada sekitar 77%, kelas 11 78%, dan kelas 12 86%. Hard skill copywriting yaitu di kelas 10 ada 12%, kelas 12 21%, dan kelas 12 14%. Hard skill literasi teknis di kelas 10 ada 56%. Sedangkan di kelas 11 ada 71%, dan kelas 12 57%. Dan terakhir ada desain. Di kelas 10 dapat kita temui bahwa desain persenannya 64%. Di kelas 11 71%, dan di kelas 12 51%. Berdasarkan tabel sebelumnya bahwa dapat kita lihat persepsi terbaik terkait keterampilan hard skill yang dimiliki siswa kelas 10 hingga 12 adalah pada keterampilan produksi
video digital yang sebanyak 77%, 78%, dan 86%. Tingginya nilai keterampilan produksi video digital yang dimiliki oleh siswa kelas 10 sampai 12 ini juga seimbang dengan kegiatan para siswa yang dilakukan, yaitu dengan membuat konten edukatif dan kreatif yang diposting oleh sosial media yang dimiliki oleh siswa seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya. Sedangkan persepsi yang paling rendah terhadap keterampilan hard skill yang dimiliki oleh kelas 10 sampai kelas 12 adalah pada keterampilan coding, yaitu hanya sekitar 7%, 17%, dan 7%. Rendahnya angka keterampilan dalam bidang hard skill ini dikarenakan tidak adanya wadah untuk siswa SMA Negeri 16 mampu atau belajar mempelajari keterampilan tersebut. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu yang pertama ada total rata-rata siswa SMA Negeri 6 Medan yang mengetahui bonus demografi sebesar 32%. Yang kedua ada total rata-rata persepsi siswa mengenai keterampilan soft skill adalah 62%. Yang ketiga ada persepsi siswa mengenai keterampilan hard skill adalah 46%. Yang terakhir ada kesiapan siswa SMA Negeri 16 Medan baik dari persiapan soft skill maupun hard skill masih perlu ditingkatkan lebih baik lagi. Nah, sekian presentasi dari penelitian dari kami berdua. Mengucapkan terima kasih.